Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pada sore hari ini. Dan juga saya sampaikan juga kepada para peserta yang sudah bergabung di Zoom. Sebelumnya terima kasih juga. Selamat datang di acara konsultasi dokter ahli mengatasi COVID-19 bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, kebetulan acara ini memang dibentuk oleh AMSI begitu ya untuk merespon pandemi yang sedikit banyak begitu berdampak kepada kegiatan para anggota dari jurnalis terutama yang merupakan anggota AMSI itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nggak sempat gabung pada sore hari ini, bisa juga diinfoin ke teman-teman lainnya atau yang mungkin di luar asosiasi begitu ya, bisa menyimak nanti siaran ulang diskusi kita, tanya jawab kita dengan Dr. Ulu, itu di YouTube-nya AMSI. Begitu. Kira-kira itu sedikit gambaran acara sore hari ini dari saya. Kira-kira mungkin di sini, oh ya, Dr. Ulu sudah bergabung bersama kita. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Assalamualaikum. Sorry, agak telat ya, baru selesai rapat nih, persiapan vaksinasi ibu hamil di FKUI. Ya, silahkan ya. Ya, terima kasih dokter akhirnya datang juga. Kebetulan kita juga baru memulai tadi pembukaan sedikit dok untuk acara sore hari ini. Nah, karena dokternya udah datang bersama kita di dalam Zoom sore hari ini, kira-kira mungkin nanti untuk teknisnya untuk teman-teman yang ada di Zoom ataupun di YouTube dan juga Dokter Ulul, kita nanti untuk diskusinya akan berlangsung kira-kira 60 menit. Dan nanti mungkin akan dimulai juga sedikit pemaparan begitu ya dokter dari Dokter Ulul, kemudian kita akan lebih banyak tanya jawab begitu dengan teman-teman yang mungkin itu sekarang sedang sakit atau sedang dalam masa isolasi mandiri atau yang sudah selesai isoman namun masih memiliki gejala pasca COVID-nya itu sendiri. Nah, begitu. Mungkin harapannya juga ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman khususnya anggota AMSI begitu ya untuk bisa eksplor lebih banyak kepada narasumber kita nanti tentang misalnya tips dan trik gimana kita bisa dalam tanda kutip lulus dari ujian COVID ini, mengingat ibu hamil dan ibu menyusui merupakan satu kelompok yang cukup rentan juga terkena COVID begitu ya. Meskipun sudah ada kebijakan ibu hamil dan menyusui itu sudah boleh dapat vaksin, ya itu kan baru. Sedangkan mungkin di forum ini udah ada yang kena duluan sebelum kebijakannya ada begitu ya. Maka harapannya ini bisa jadi wadah yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman buat konsultasi. Nah, bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan, bisa ajukan di kolom chat ataupun di YouTube juga boleh di kolom chatnya. Nanti saya akan bantu untuk sampaikan kepada narasumber kita. Nah, mungkin izinkan saya perkenalkan sedikit begitu ya dokter narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Dr. Ulul Albab, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau juga sekaligus Sekretaris Jenderal di Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Jaya. Nah, di sini ini sangat pas banget untuk teman-teman nanti bisa berkonsultasi langsung dengan ahlinya begitu ya Dokter Ulul. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dokter, karena waktu kita berdiskusi itu 60 menit dan ini sudah jalan sekitar 5 menit, kita masuk ke agenda selanjutnya. Sedikit pemaparan mungkin ya dokter, atau sharing atau apa tuh bentuknya dari Dokter Ulul Albab, kemudian baru nanti kita sambung dengan sesi tanya jawab dari peserta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah. Mungkin ini kesempatan yang luar biasa buat saya untuk bertemu dengan teman-teman AMSI. Mudah-mudahan sore ini kita bisa diskusi, bisa sharing sebenarnya, dan mungkin juga bisa kupas tuntas. Jadi
kalau dibilang COVID ini seperti apa. Mungkin kalau di judulnya terkait dengan COVID pada ibu hamil dan menyusui, mungkin banyak ahli yang sudah bicara terkait dengan COVID dengan ibu hamil dan menyusui. Tetapi mungkin saya akan menjelaskan ada dua hal yang paling krusial di akhir-akhir ini terkait dengan ibu hamil. Yang pertama adalah jelas yang lagi hot-hotnya adalah vaksinasi buat ibu hamil, itu pasti. Yang berikutnya lagi adalah terkait dengan ibu hamil yang menjalani isoman seperti apa. Itu yang apa namanya mungkin akan saya jelaskan. Ada dua hal sebenarnya, cuman mungkin paparan saya nggak terlalu apa namanya banyak. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin hanya saya singkat-singkat saja, karena saya belum kompilasi terkait dengan materi saya. Yang pertama mungkin saya pengen menjelaskan terkait dengan boleh saya dimasukin jadi co-host Mbak Elizabeth mungkin biar saya mau share screen sebentar sedikit saja. Iya. Sudah, Dok. Oke, sudah. Mungkin ini saya akan sedikit bicara terkait dengan yang pertama adalah terkait dengan isolasi mandiri buat ibu hamil sebenarnya. Memang judulnya isolasi mandiri, tapi mungkin ada beberapa hal terkait dengan bagaimana sih tata laksana dan seterusnya. Kalau kita bicara di rumah sakit dan sebagainya, mungkin areanya beda. Tetapi terkait dengan isolasi mandiri, mungkin bisa kita sendiri mengalami, bisa juga keluarga kita, bisa juga istri kita, sahabat kita, atau mungkin bahkan juga bisa jadi teman-teman yang ada di sini pernah mengalami hamil dan melakukan isolasi mandiri. Saya hanya mengingatkan sedikit bahwa ibu hamil adalah suatu kelompok yang boleh dibilang unik karena merupakan kelompok yang imunokompromis, di mana kelompok ini masuk dalam kelompok dengan risiko terjadinya komorbid, risiko terjadinya morbiditas, dan juga terjadinya mortalitas atau kematian yang cukup tinggi dari segala macam penyakit, bukan hanya COVID saja. Nah, dan perlu dilihat bahwa ada beberapa data dari saya ambil dari Liputan 6 waktu itu sudah merilis, dan ini memang kita benarkan sebenarnya. Walaupun pada dasarnya bahwa ibu hamil adalah kelompok atau golongan yang sehat, karena nggak ada yang bilang bahwa hamil itu sakit, nggak ada surat sakit yang di ACC kalau keterangan sakitnya adalah hamil, kan begitu. Nggak ada masih dok, saya boleh izin nggak dok, kapan? 3 hari. Kenapa? Sakitnya apa hamil? Diketawain sama orang sekantor kan itu. Ya cuma demikian. Tetapi kalau untuk kasus COVID ternyata ada data yang cukup apa namanya bukan memprihatinkan buat kami, tapi ini mungkin buat yang lain juga perlu diketahui bahwa 4 besar ibu hamil itu masuk dalam komorbid setelah hipertensi, diabetes mellitus, jantung, dan hamil. Bahkan lebih tinggi dibanding kelainan yang diserang oleh COVID sendiri, yaitu paru-paru, yaitu PPOK maupun beberapa penyakit yang lainnya. Dan data dikatakan bahwa ternyata kenaikan jumlah ibu hamil itu cukup tinggi sebenarnya. Angka kematian karena hamil juga cukup tinggi. Data mengatakan di DKI Jakarta, nanti di slide berikutnya, materi berikutnya akan sampaikan bahwa ada sekitar 14,7% itu terjadi di mana ibu hamil dari sekitar 20.000 ibu hamil yang ada di Jakarta yang melakukan pemeriksaan PCR, itu ternyata hampir 14,7%-nya itu positif. Sehingga cukup tinggi. Dan cilakanya adalah 51,9%-nya adalah asimptomatik. Artinya apa? Tanpa gejala. Di tempat praktek saya bisa melakukan kalkulasi, dan ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh POGI, dikatakan bahwa 2 dari 9 ibu hamil itu positif. Jadi 2 dari 9 ibu hamil, 9 dari pasien COVID itu, 2 diantaranya adalah ibu hamil. Artinya apa? Ketika misalnya saya memeriksakan pasien juga 10 orang, bisa jadi 2 orang itu positif dan mereka asimptomatik. 72% terjadi di usia kehamilan aterem di atas 37 minggu, dan cilakanya 4,5% perlu ICU dan 3% meninggal. Cukup menarik adalah terkait dengan kematian ibu hamil karena COVID. Kalau dulu angka kematian ibu itu tertinggi karena perdarahan, karena tekanan darah tinggi atau preeklamsia, karena infeksi, septic abortion. Tapi sekarang ternyata 20%-nya itu kematian ibu hamil karena COVID. Lebih celakanya lagi, di bulan Juli kemarin, dari 90 angka kematian ibu, dilaporkan 65-nya karena COVID. Nah, ini yang lebih celaka lagi. Sehingga lebih dari 70% itu meninggal karena COVID. Sehingga akhirnya kita perlu fokus nih dengan ibu hamil. Makanya timbullah edaran tanggal 2 Agustus tentang vaksinasi, ada edaran terkait dengan telemedicine, terkait dengan isolasi mandiri dan sebagainya. Nah, ini sedikit sebenarnya. Kalau seandainya teman-teman semuanya datang ke rumah sakit tanpa ada bawa status COVID, baik PCR maupun swab antigen, pasti akan melakukan screening seperti ini. Apa sih screeningnya? Yang pertama adalah kita harus menentukan bahwa ini ada status COVID-nya atau apa enggak.
Nah, selanjutnya akan ditentukan nih, kalau seandainya nggak ada nih hasil PCR, nggak ada hasil swab, maka kita lakukan screening nih dengan gejala klinisnya, ada batuk, demam, sesak nafas, dan seterusnya. Kemudian kita lihat nih, ini COVID apa enggak. Kalau seandainya dia memang COVID, maka dimasuk ke dalam curiga COVID, kita harus konsultasi dengan PCR. Kalau seandainya positif, nih kita lihat, dia masuk gejalanya seperti apa. Gejalanya apakah ringan, sedang, atau berat. Kemudian ada status obstetrikus apa enggak, artinya sedang mau melahirkan apa enggak. Nah, itu kita lihat. Kalau seandainya memang dia statusnya mau melahirkan, ya kita kirim ke kamar bersalin. Kalau yang COVID ke ruang kamar bersalin fasilitas COVID, yang non-COVID ke non-COVID. Kalau seandainya dia dengan fasilitas dengan gejala yang ringan atau tanpa gejala dan belum pada masuki fase mau melahirkan, maka bisa disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, itu demikian. Nah, gimana sih caranya? Kalau seandainya kita pengen menentukan, kita ada namanya Modified Early Obstetric Warning Score. Kita bikin scoring aja. Artinya skornya itu simple sebenarnya. Saya pikir teman-teman sekarang juga udah mulai pinter tuh pakai tensi, pinter pakai pulse oximetry. Jadi hampir setiap rumah sudah ada pulse oximeter sekarang. Sehingga kita tinggal ngitung aja berapa sih saturasinya, berapa sih nafas kita per kali per menit, nadinya berapa, tekanan darah berapa, tekanan darah diastolik tinggal aja pakai tensi digital sudah ketahuan sebenarnya berapa. Diuresis kencingnya berapa, itu tinggal dikira-kira aja. Kalau misalnya memang siaran nggak kencing, hati-hati. Kemudian sadar atau tidak. Nah, skor itu akan menentukan derajat ringannya kondisi pasien tersebut. Apakah masuk dalam kondisi normal, kemudian stabil, kemudian gejala ringan atau abnormal dan sebagainya. Sehingga petugas kesehatan boleh atau bisa kemudian melakukan saran apa yang harus dilakukan. Perlu dirawat di rumah sakit, perlu dirawat di fasilitas intensif, atau hanya cukup isolasi mandiri. Dan perlu diingat bahwa yang menentukan proses isolasi mandiri itu pada ibu hamil itu bukan pasiennya sendiri, bukan juga dari keluarganya, bukan dari temannya, bukan juga Mbak Elis atau Mbak Siska, tapi dari petugas kesehatan. Karena jangan sampai nanti kita melakukan isolasi mandiri sendiri, tapi sebenarnya statusnya dia derajatnya sudah sedang atau bahkan sudah berat. Ujung-ujungnya nanti ada berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seorang ibu hamil meninggal karena melakukan isolasi mandiri. Rame di media, tapi bukan nggak rame buat kami. Karena demikian, jadi demikian. Nah, ada beberapa syarat sebenarnya untuk melakukan isolasi mandiri buat ibu hamil. Yang pertama harus ada hasil swab antigen atau PCR. Kemudian masuk kategori yang ringan atau tanpa gejala. Hanya flu, anosmia, demam ringan, pegal-pegal itu boleh. Tapi kalau sudah sesak nafas, sudah demamnya tinggi sekali, atau mungkin sudah ada keluhan yang sudah mengarah ke kelainan saraf pusat, misalnya sudah diajak ngomong udah susah dan sebagainya, janganlah. Saturasi di bawah 95%, ya saran saya di rumah sakit. Apalagi kalau saturasi udah 80, udah 90, aduh janganlah. Demikian. Kemudian tidak memiliki penyakit komorbid. Kalau udah tahu dia dengan penyakit jantung atau mungkin hipertensi sebenarnya, ya jangan dirawat di rumah. Kemudian, nah kalau ini penting juga nih, punya ada tempat yang sesuai, yang appropriate lah untuk dilakukan isolasi mandiri. Kalau cuma ada di kontrakannya satu rumah petak dengan satu kamar, tapi di situ yang tinggal 5 orang, 6 orang, kamar mandi satu, apa iya kita isolasi mandiri di rumah? Jelas tidak mungkin. Malah lebih bagus disarankan untuk melakukan isolasi di wahana isolasi misalnya. Kemudian perlu dukungan fisik dan mental sebenarnya. Dan itu juga penting juga. Jangan sampai udah stres, udah banyak pikiran, dipaksa lagi isolasi mandiri, masih suruh ngurusin anaknya yang kecil-kecil atau mungkin ngurusin suaminya. Jangan seperti itu. Kemudian, kenapa sih perlu ditentukan adalah yang menentukan adalah petugas kesehatan? Karena kaitannya dengan follow up-nya. Karena disarankan ketika melakukan isolasi mandiri itu, maka seyogyanya ada komunikasi dengan petugas kesehatan. Minimal paling tidak lapor ke RT, RW, kemudian petugas kesehatan atau puskesmas setempat. Sehingga ketika ada masalah, maka bisa dilakukan bantuan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah isolasi mandiri 14 hari. Ini ada ketentuannya sebenarnya. Kalau tanpa gejala 10 hari, kalau dengan gejala ringan 10 hari plus 3. Ini di belakang. Ini syarat-syaratnya Pak Bli juga sudah mengeluarkan himbauan. Kemudian ini ya, gejala ringan itu seperti apa. Jadi kalau seandainya di Babri ini gejala ringan tuh kalau misalnya hanya demam, pilek masuk, nggak punya makan, anosmia masuk, kemudian mual muntah kalau cuma sedang aja nggak ada masalah. Kemudian saturasi harus di atas 95%. Nah ini syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya. Dan
Perlu diingat DKI Jakarta sendiri juga sudah memberikan himbauan sebenarnya. Kenapa gunanya lapor RT RW? Karena harus ada pemantauan. Paling nggak rumahnya dipasang stiker sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi biar tamu juga nggak datang dan tetangga sebelah juga tahu kalau itu sudah sedang melakukan isolasi mandiri. Kalau mau ngasih makanan dan sebagainya ada tempat khusus dan sebagainya. Kemudian tahu sebenarnya atau tahu nomor kontak yang dihubungi kalau seandainya tiba-tiba terjadi perburukan. Jangan lupa termometer, jangan lupa oksigen dan seterusnya. Perlengkapan itu juga diberikan. Dan beberapa protokol yang harus dikerjakan sama sebenarnya dengan protokol yang lain. Pemeriksaan suhu pagi sore, pantau nafas, kemudian tekanan darah, kemudian makan yang teratur, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Nah, bagi ibu hamil, ada beberapa hal khusus yang memang harus diperhatikan misalnya. Yang pertama adalah banyak minum, ya 2,5 liter sampai 3 liter sebenarnya per hari. Kemudian obat-obatan asimptomatik harus diperhatikan. Kemudian hati-hati untuk usia kehamilan 18 sampai 20 minggu hitung gerak bayi, ada sistemnya. Kemudian relaksasi dengan baca buku, mendengar musik, yoga dan sebagainya. Makanya sebenarnya sebelum melakukan isolasi mandiri, saran saya selalu bercanda. Jangan lupa ya langganan Netflix. Karena pada saat isolasi mandiri itu tinggal geser tempat tidur, kemudian di depan TV, kemudian langganan Netflix, silahkan tonton film sepuas-puasnya. Saya pikir nggak akan bosan. Tapi kalau nggak ada hiburan, ya mohon maaf, nanti lama-lama nggak nyampe 10 hari, 3 hari juga udah stres, malah tambah stres. Yang ada gejala ringan jadi gejala berat kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ada catatan itu adalah terkait dengan gejala, suhu, saturasi, nadi, laju nafas, dan sebagainya. Ini penting sebenarnya. Dan yang lebih penting lagi, ketika memang ada keluhan, laporkan ke petugas kesehatan. Itulah yang gunanya lapor. Yang ada adalah kadang-kadang kita lupa melaporkan, sehingga apa? Bingung sendiri, nyari obat sendiri, cari oksigen sendiri, cari tempat sendiri, sehingga akhirnya apa? Nggak dapat, malah timbul komplikasi. Dan terkait ibu hamil, tadi saya bilang, hitung gerak janin dan kemudian tanda-tanda gangguan janin. Kalau seandainya gerakan nggak berkurang, keluar air, keluar di darah, mulusnya makin sering, atau mungkin ada gejala-gejala lain, segera laporkan ke petugas kesehatan. Ini ada beberapa obat, saya pikir semuanya udah tahu lah, vitamin C, vitamin D, zinc, kemudian vitamin hamil dan sebagainya, itu biasa diberikan. Favipiravir memang kontraindikasi pada ibu hamil, sehingga maka pilihan ada beberapa antivirus yang lainnya yang diberikan. Nah, ini kalau untuk gejala sedang saya nggak bahas. Ya, kemudian ada beberapa risiko ya. Risiko hati-hati, awasin kalau seandainya terjadi risiko prematur, janganlah ketika isoman mentang-mentang isoman sama suaminya suruh nyuci terus, jangan. Kemudian jangan stres, makanya itu banyak-banyakan nonton film aja. Kalau enggak, kalau misalnya memang muslim, niatin aja selama isolasi mandiri saya harus khatam berapa juznya, itu luar biasa kan gitu. Kemudian, nah ini yang paling penting sebenarnya, catat nomor kontak. Kalau pasien saya akan kasih nomornya. Jadi kalau jangan sampai nanti kita bingung nih, kemana kita harus mengadu? Kita mau telepon siapa ini? Kemudian dokumentasi kegiatan telemedicine. Ketika misalnya kita mengontak dokter, ya bikinlah catatan kecil. Ya saya telepon dokter Ulul jam sekian dengan keluhan ini, dapat obatnya ini. Demikian. Kemudian lapor puskesmas setelah isolasi. Karena seringkali ini nih, ketika mau isolasi lapor, ketika setelah isolasi nggak lapor, sehingga kadang-kadang puskesmas nyari-nyarian mana nih orang, mana ini pasiennya. Demikian. Nah, ini kalau ada tanda-tanda misalnya demam tinggi, kemudian nafasnya makin cepat, sesak nafas, keringat dingin, keluar air, segera laporkan kepada petugas. Hitung gerakan janin dalam waktu namanya the Cardiff count of 10. Jadi selama mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, ya selama 12 jam, 10 kali. Itu dia. Jadi kalau sampai belum sampai sekolah ini maka laporkan, takutnya ada komplikasi. Kemudian risiko tinggi janganlah. Jangan kalau memang udah tahu ada pemberat jangan di rumah. Bagusnya di rumah sakit. Makanya itu kenapa keputusan melakukan isolasi mandiri pada ibu hamil itu wajib dari petugas kesehatan, bukan dari pasiennya itu sendiri. Kemudian ketika memang ada masalah kebidanan, perdarahan, plasenta rendah, tekanan darah tinggi dan sebagainya, saran saya isolasi di rumah sakit. Nah, pasien isolasi itu tetap juga sebenarnya batasi untuk atau melakukan social distancing. Masa isolasi buat ibu hamil tanpa gejala adalah 10 hari, setelah dengan gejala adalah 10 plus 3 hari. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Kalau seandainya ada demam, panas tinggi, saturasi kurang dari 93, ya segera lapor. Ya, ini sama juga. Dan ini saya pikir nanti kita bisa lebih lanjut. Kapan sih sebenarnya kita anggap bahwa selesai dan sebagainya. Ingat, PCR bukan indikasi untuk sembuh selesainya masa isolasi. Hanya dilakukan kalau seandainya gejala berat,
ya, atau mungkin punya komorbid. Nah itu dia. Untuk gejala OTG, gejala ringan atau pasien itu tidak memerlukan PCR. Itu boleh lihat. Nah ini dia ya, tidak perlu PCR dan sebagainya. Ini dari beberapa panduan dari 5 OP terkait dengan penanganan COVID baru. Ini di DKI Jakarta pun demikian. Jadi ada paketnya sebenarnya. Paket 1 ini biasanya untuk OTG, gejala ringan, kemudian gejala sedang dan kalau ada gejala lebih lanjut maka bisa pakai 2. Ini ada beberapa hal himbauan dari masyarakat, telemedicine, ada panduannya. Harapannya sebenarnya telemedicine itu terkait dengan vaskes, ya. Saya pikir itu sih terkait dengan isolasi mandiri. Yang kedua, saya mungkin sedikit share screen terkait dengan vaksinasi ibu hamil, dan nanti kita bisa diskusi. Nah, terkait dengan vaksinasi ibu hamil ini, mungkin ada hal yang beberapa yang mungkin cukup menarik sebenarnya, bahwa tadi sudah saya jelaskan. Nah, data di DKI Jakarta demikian. Jadi ini bulan Juli, ini data dari POGI, ada 14,7% ibu hamil yang positif. Artinya apa? Dari 20.000 yang di swab, yang lakukan pemeriksaan swab, ternyata hampir 14,7%-nya itu positif. Artinya cukup tinggi juga sebenarnya. Nah, tanggal 2 kemarin kita ada edaran dari Kementerian Kesehatan, dan sebelumnya memang sudah ada rekomendasi dari POGI terkait dengan hal tersebut. Rekomendasinya adalah vaksinasi boleh diberikan. Semua vaksin boleh, mau Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, maupun Sinopharm itu boleh. Kemudian konseling tetap dilakukan terkait dengan bagaimana kondisi kehamilan dengan COVID, bagaimana persiapan vaksinasi, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kemudian golongan mana atau kelompok mana yang diperbolehkan dan seterusnya, itu ada semuanya di rekomendasi tersebut. Serta usia kehamilan direkomendasikan adalah 12-33 minggu. Nah, dasarnya apa sih sebenarnya kenapa kami merekomendasikan? Pertama adalah kita tahu dari data-data di atas terkait dengan makin tingginya ibu hamil masuk kelompok komorbid, makin banyaknya dokter yang meninggal, makin banyaknya pasien asimptomatik sehingga bisa menularkan ke yang lainnya. Dan dasar dari beberapa penelitian di luar terkait dengan efektivitas dan juga safety atau keamanan dari vaksin-vaksin tersebut terhadap ibu hamil itu menjadi dasar utama. Rekomendasi dari RCOG, Royal College of Gynecology, American College, dan CDC serta WHO mengatakan bahwa ternyata ibu hamil boleh divaksin karena tidak ada perbedaan antar efek yang ditimbulkan antara ibu hamil dengan ibu yang tidak hamil saat diberikan vaksinasi. Kemudian kita tahu bahwa vaksinasi itu ternyata efektif menurunkan perburukan atau menurun pada ibu yang terpapar COVID. Yang sedang tidak menjadi berat, yang berat tidak menjadi sangat berat, dan sangat berat tidak timbul kematian. Itu yang penting. Kemudian penelitian pada hewan memang dinyatakan bahwa vaksin Sinovac, Moderna, Janssen, Pfizer itu tidak menimbulkan efek yang berbahaya pada kehamilan, pada pertumbuhan embrio janin, proses persalinan maupun pertumbuhan janinnya pasca dia dilahirkan. Kemudian ini Pfizer dan Moderna juga sudah melakukan penelitian dari 35.000 ibu hamil di Amerika, ternyata tidak didapatkan efek yang bermakna atau efek samping yang bermakna antara ibu hamil maupun yang tidak hamil, serta tidak didapatkan efek yang bermakna terhadap kejadian abortus, kematian janin atau IFD, persalinan prematur, maupun kematian janin pada saat dia dilahirkan. Dan rekomendasinya adalah semua jenis vaksin boleh, nggak ada masalah. Tergantung vaksin mana yang tersedia. Kalau seandainya vaksin yang sedia sekarang Sinovac misalnya buat ibu hamil, bukan berarti nggak boleh diberikan AstraZeneca atau mungkin beberapa vaksin yang lainnya. Memang diutamakan untuk kelompok yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua risiko tinggi, hamil di atas 55 tahun. Kemudian ada beberapa komorbid sebelum hamil, penyakit jantung, hipertensi, dan juga obesitas. Kita tahu bahwa hipertensi, DM, jantung itu adalah komorbid sendiri. Kalau ditambah dengan hamil 2 kali lipat kemungkinannya, bahkan 3 kali lipat kemungkinannya untuk terpapar dan bukan tidak mungkin timbul dalam gejala yang sangat berat. Vaksin pertama kali atau dosis pertama dianjurkan usia kehamilan 12 minggu sampai usia kehamilan 33 minggu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu ditetapkan. Misalnya, udah pernah vaksin nih, kemudian hamil, bagaimana? Tetap aja nggak apa-apa, dilanjutkan tapi nunggu 12 minggu. Kemudian, nah timbul pertanyaan nih, Mbak Siska mempernyatakan kehamilan, dok, saya lagi program hamil nih, pengen anak laki-laki, kembar lagi 3 gitu. Nah, saya boleh vaksin nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Bukan berarti ketika nanti suntik vaksin, kemudian hamilnya jadi 4 atau mungkin ada masalah dan kehamilannya nggak juga. Kemudian tetap harus dipantau. Nah, ini yang diperbolehkan. Usia 12 sampai 33 minggu, kemudian tidak demam, tidak ada tekanan darah tinggi, kemudian
Ada beberapa kondisi penyerta pada ibu hamil, tetapi itu diperbolehkan jika tidak dalam kondisi akut atau dalam keadaan terkontrol, serta untuk penyintas 3 bulan. Setelah 3 bulan. Nah, ini beberapa hal. Autoimun, kemudian riwayat alergi yang bukan bahan dari vaksinasi COVID, penyakit hati, kemudian penyakit kronis misalnya, gagal jantung dan sebagainya, DM, obesitas. Selama tidak ada kondisi akut atau kondisi serangan akut pada kondisi pasien tersebut, pada penyakit tersebut, maka diperbolehkan untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Ini yang tidak boleh, demam, tekanan darah tinggi, dengan riwayat preeklamsia, kemudian ada kanker darah, kemudian talasemia, gangguan koagulasi, dan juga terdapat komplikasi akut dari berbagai macam penyakit yang tadi, itu tidak diperbolehkan. Sedang terinfeksi itu nggak boleh, kemudian riwayat alergi karena suntikan COVID sebelumnya maupun pasien dengan imunodefisiensi primer itu juga tidak diperbolehkan. Nah, ini edaran sesuai dengan edaran HK nomor 201/11/2007 tahun 2011, bukan 2021, ini kebanyakan satu nih. Itu sebenarnya kita lakukan screening. Jadi ibu hamil tidak semuanya ibu hamil langsung divaksin, tidak. Tetapi dilakukan screening terlebih dahulu, ada pemeriksaan dari awal dari screenator, biasanya tenaga kesehatan, mau dokter, mau spesialis, dokter umum dan sebagainya, sebelum melakukan vaksin, sehingga ya ini boleh dilakukan pemeriksaan suntikan vaksinasi. Kondisi tertentu nih, kan kadang-kadang ibu hamil dilakukan suntikan imunisasi yang lain, batasannya 2 minggu. Nah ini tadi, kapan kalau saya terinfeksi itu setelah 3 bulan, kemudian kapan vaksinasi kedua kalau saya belum hamil, ya setelah 13 minggu baru boleh diberikan. Nah, tidak dianjurkan, nah ini dia, nggak perlu kok tes pack kehamilan itu setiap 10 vaksin, nggak. Kemudian yang kedua tidak dianjurkan untuk menunda. Jadi bukan ketika vaksin kemudian, saya nggak mau hamil nih, karena habis divaksin, nggak juga demikian. Sekarang kan ada pertanyaan juga, dok, apakah ibu hamil yang vaksin harus dapat rekomendasi itu dari SPOG-nya? Enggak juga. Selama dia lolos screening ini pada saat pemeriksaan vaksin, harusnya bisa segera diberikan untuk dilakukan vaksinasi. Ya, penting harus dalam pengawasan, dan ini sebenarnya. Jadi mengurangi risiko terkena, mengurangi risiko gejalanya dia berat, mengurangi risiko premortalitas, memberikan transfer antibodi ke janin, mengurangi risiko keluarga, dan juga mengurangi risiko ke tenaga yang merawat. Mungkin itu. Terima kasih, Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bisa diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ini banyak banget insight yang udah diberikan meskipun singkat. Akhirnya tadi pas saya baca-baca lagi beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah masuk, udah banyak yang terjawab juga, dokter. Iya. Rata-rata pertanyaannya, ini terjawab nih dengan slide. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau tadi telat, baik di Zoom ataupun di kanal YouTube AMSI, maka mungkin saya bisa sedikit wrap up sedikit ya tadi pemaparan dari Dr. Ulul, karena menarik banget dan membuka wawasan banget nih bagi kita yang awam tentang medis dan kemudian dihadapkan dengan pandemi saat ini. Itu yang kalau misalnya dari catatan saya, yang pertama itu adalah untuk ibu hamil adalah termasuk kelompok rentan yang setiap saat itu meningkat resiko penularan terhadap COVID-nya, sehingga hal tersebut menjadi faktor tambahan kenapa ibu hamil itu kemudian menjadi meninggal ketika dia menghadapi COVID. Kemudian yang menentukan ibu hamil tersebut bisa isoman atau harus di rumah sakit itu bukanlah pasien, namun tenaga kesehatan. Hal itu berkaitan nanti dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait dalam melakukan kontrol dari isoman itu sendiri. Ada syarat-syarat yang harus diperhatikan, yang mana itu lagi-lagi tidak bisa kita tentukan secara pribadi. Ada tadi disebutkan juga modified early obstetric warning score, itu ada semacam tabel yang tadi disediakan oleh dokter, itu untuk melihat secara kasar kita bisa isoman atau kita harus ke rumah sakit begitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kayaknya saya di isoman aja deh, kayaknya saya harus ke rumah sakit, bukan. Jadi harus ada tenaga kesehatan yang berwenang untuk menentukan kita isoman atau enggak. Nah, habis itu tadi juga menurut catatan saya di sini proses lapor begitu ya dari ibu hamil ataupun ibu menyusui yang terkena COVID itu dilakukan 2 kali, ketika dia udah positif, pertama kali positif, dan ketika dia telah selesai masa isolasinya, baik yang isoman atau
terutama yang isoman begitu ya. Dan di sini juga Dr. Ulul menggariskan bahwa PCR itu bukan penentu kita udah bebas COVID atau enggak, tapi itu hanya disarankan untuk para penderita yang berat dan memiliki komorbid gitu. Makanya dia perlu melakukan PCR. Dan juga ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh POGI begitu ya untuk mendorong vaksinasi terhadap ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian dari hasil beberapa penelitian yang sudah dilakukan baik secara internasional ataupun nasional, itu sebenarnya tidak ada efek yang berbeda ketika vaksin diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui ataupun orang pada umumnya. Jadi sama aja. Dan ada jangka waktu yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil juga ketika ingin mengikuti vaksinasi, di mana ada jangka waktu 13 ketika usia kandungan sudah di antara 13 sampai 33 minggu. Dan kalau misalnya dia udah COVID duluan gitu ya, maka untuk penyintasnya itu si ibu hamil harus menunggu 3 bulan terlebih dahulu. Dan asesmen si ibu hamil mana yang boleh vaksin, mana yang nggak bisa vaksin, karena ada beberapa faktor-faktor khusus yang harus diperhatikan, itu nanti ditentukan juga oleh nakes gitu ya. Jadi ada asesmennya, penentunya ibu hamil itu bisa ikut vaksin, ibu hamil yang ini nggak bisa ikut vaksin. Jadi itu nanti ditentukan oleh tenaga kesehatan terkait. Dan terkait dengan program kehamilan gitu ya, ini juga terjawab tadi ada pertanyaan yang masuk sebelumnya. Penundaan hamil karena vaksin itu juga tidak mempengaruhi. Jadi kalau misalnya mau vaksin ya udah vaksin aja gitu. Dan mungkin itu sedikit catatan dari saya. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lain begitu ya, itu bisa disampaikan melalui kolom chat baik yang ada di Zoom ataupun yang di kanal YouTube. Sembari itu mungkin saya izin mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu begitu, dokter, apakah diizinkan atau tidak? Apakah Dokter Ulul masih bersama kita? Kayak masih di mute, dokter. Dokter Ulul, halo. Mungkin sepertinya masih ada ini kali, Mbak Siska. Konsultasi. Iya, mungkin ada konsultasi. Dari bisa dieksplor dulu dari floor mungkin Mbak di yang bertanya, kita tampung dulu gitu ya. Iya, dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau misalnya mau dituliskan di kolom chat, boleh. Nanti saya akan bantu bacakan ke Dokter Ulul. Atau kalau mau itu juga boleh, Mbak. Langsung juga boleh. Bisa raise hand aja di YouTube-nya, di Zoom-nya. Sembari menunggu Dokter Ulul kali ya. Karena tadi beliau sedang ada konsultasi. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa siapa saja yang sekarang punya istri sedang hamil atau sedang menyusui begitu atau punya saudara dan melihat kondisi-kondisi tertentu begitu, bisa disampaikan pertanyaan dulu sambil kita menunggu Dokter Ululnya. Oh ya, ada Mbak Mulyarta ya? Ada, iya. Beli Mulyarta. Oh, maaf, Dik. Silakan Beli Mulyarta. Langsung mic. Oke. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar. Terdengar, Dik. Ya, oke. Makasih. Sambil nunggu Dokter Ulul juga. Saya ada pertanyaan begini, Mbak. Kita kan termasuk orang yang awam di dunia kedokteran gitu ya, di luar itu. Kadang-kadang seperti tadi kan disebutkan beberapa parameter yang bisa kita jadikan acuan kayak denyut nadi, kemudian kadar oksigen dan lain-lain itu kan dijadikan rujukan gitu. Nah, itu kan kadang-kadang punya parameter itu kan ada alatnya yang harus kita gunakan untuk mengukur.
Nah, sementara kalau kita di masyarakat secara umum itu kan cari alat juga susah. Pengetahuan juga terbatas. Kayak tadi disebutkan kan denyut nadi. Kalau dari apa yang saya baca, denyut nadi normal kan 70 sampai 90 per menit. Nah, tapi saya tadi belum jelas juga itu pada denyut nadi berapa yang kemudian itu dapat dipakai indikator. Sehingga kalaupun masyarakat yang awam pun sudah bisa mendeteksi gitu. Kadang-kadang juga denyut nadi kan sangat dipengaruhi oleh kondisi seseorang, bukan hanya karena dampak terkontaminasi penyakitnya. Nah, itu mungkin jadi ini bagaimana mendeteksi secara sederhana saja gitu. Sehingga orang awam sekalipun bisa menerima cara itu gitu. Ibaratnya kalau yang lagi rame itu, yang lagi viral itu pakai apa? Garam krosok gitu ya. Nah, kalau penanganan seperti itu ada nggak cara mendeteksinya yang paling sederhana juga gitu. Sehingga paling nggak jadi indikator lah penunjuk kondisi tubuh gitu. Nah, yang kedua, banyak anjuran terkait konsumsi vitamin dan suplemen pendukung untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, ada nggak dosis maksimal yang bisa kita jadi acuan? Jangan sampai kemudian karena konsumsi suplemen dan vitamin ini berlebih, ibaratnya apa? Ginjal kita itu tidak mampu, tidak dapat optimal gitu. Mungkin itu dua, Mbak. Oke. Yang tadi terkait parameter, terus kemudian yang kedua terkait dosis gitu ya, Beli ya? Ya, karena itu ya kita secara awam biar bisa juga menjadi acuan lah. Benar-benar. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya juga. Nanti akan saya bantu catatkan dan nanti kita saya tanyakan kepada Dr. Ulun. Mbak Siska, izin tanya. Ya boleh, silakan Mas. Ya, terkait dengan proses vaksinasi ya. Saya kan penyintas yang belum ada 1 bulan sembuh ya. Nah, anggota keluarga saya ini kemarin semuanya ikut kena dan sebetulnya pengen langsung ikut vaksin. Tetapi dipersyaratkan harus 3 bulan. Nah, sementara ada beberapa penyintas yang lain belum 3 bulan kok bisa divaksin. Sebetulnya pertanyaannya, kenapa harus menunggu 3 bulan? Dan apakah yang sebelum 3 bulan itu ada pengaruhnya ketika divaksin? Itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Siap Mas. Aku catat ya. Terkait jangka waktu 3 bulan untuk vaksinasi bagi penyintas gitu ya Mas ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain sembari menunggu Dr. Ulul yang sedang ada telepon kata dia. Silakan Bapak-bapak yang ingin ini merencanakan kehamilan. Iya, kehamilan istri. Bagaimana biar aman? Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Ayu. Dari Mbak Dewi Ayu ya. Jadi 2 minggu yang lalu saya merasa terpapar COVID dengan gejala demam yang untuk cuma menjadi Siap. Oke Mbak Dwi, udah aku catat. Itu juga tadi jadi apa? Ada juga pertanyaan tadi yang juga saya catat mengenai hal itu gitu ya Mbak Dewi, karena orang hamil sendiri itu nggak COVID aja obat kita tuh terbatas gitu, apalagi ditambah dengan COVID, terus kemudian hamil batasannya makin banyak gitu. Gimana cara kita bisa pilih suplemen atau vitamin? Okay. Sorry Mbak Siska, mungkin Mas Muli partner place tadi yang bertanya. Sorry, saya lagi nerima telepon karena koordinasi terkait vaksinasi COVID tanggal 19 besok. Gimana? Pertanyaannya gimana? Boleh diulang? Boleh. Ini udah aku catat ada 4 pertanyaan dokter. Jadi ada dari Bli Mulyarta, ada dari Mas Nurholis sama Mbak Dewi. Nah pertanyaannya itu mau saya bacain 4 langsung terus. Boleh.
Yang pertama itu terkait dengan parameter penentu isolasi tadi dok. Kan kita kan tadi ada tabel khusus ya dok, kayak misalnya ada tandinya dan lain sebagainya. Nah tadi Bli Mulyata nanya gimana sih untuk mendeteksi poin-poin yang ada di tabel itu secara sederhana sehingga kita masyarakat awam itu bisa juga menentukan langkah selanjutnya, apakah saya bisa isoman sendiri atau harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ada nggak sih dok sebenarnya dosis maksimal kita tuh boleh konsumsi suplemen, vitamin atau obat-obatan lainnya? Karena kalau misalnya terlalu berlebih, apakah itu nanti bisa berbahaya ke lambung atau alat pencernaan lainnya? Yang ketiga itu, nah ini terkait dengan penyintas juga dok. Kan tadi dijelaskan bahwa waktu tunggu kita untuk bisa vaksinasi itu kan 3 bulan, baik oleh ibu hamil ataupun orang normal pada umumnya. Kenapa harus 3 bulan? Kalau misalnya ketika kurang dari 3 bulan, apakah ada dampaknya? Karena tadi ada dari Mas Nurholis, tetangganya ada yang sebelum 3 bulan malah mereka udah ikut vaksinasi. Nah itu gimana? Nah, di situ yang keempat ini pertanyaannya juga ada di kolom chat. Intinya yang saya tangkap di sini, gimana sih dok untuk memilah-milih gitu ya, obat atau suplemen atau vitamin yang pas untuk ibu hamil gitu dok. Nah ini juga jadi pertanyaan sebelumnya sih dok yang juga sudah ditampung. Ibu hamil nggak COVID aja dia udah obatnya terbatas gitu dok, nggak boleh asal-asalan. Gimana kalau dia terkena COVID gitu? Apalagi ini kata Mbak Dewi di NTB itu vaksin sedang kosong. Jadi suplemen atau alternatif lain itu gimana cara bisa menyeleksinya dan aman untuk dikonsumsi? Mungkin sementara itu ada 4. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya kalau boleh saja pertanyaan pertama dari Mas Mulyarta ya, bagaimana sih sebenarnya kita bisa menggunakan tools ini yang lebih mudah buat orang awam sehingga bisa bisa menentukan diri sendiri sebelum lapor ke petugas. Perlu diingat, menentukan diri sendiri sebelum lapor ke petugas, kira-kira dia akan isolasi mandiri atau mungkin perlu dirawat. Karena tadi poinnya bahwa yang menentukan itu bukan diri sendiri, lalu tetap petugas kesehatan. Karena jangan sampai nanti kita salah, boleh dibilang salah menghitung, sehingga akhirnya yang kita anggap nggak apa-apa, ternyata ada masalah. Jadi saya akan coba share screen lagi terkait dengan modified early obstetric warning score. Jadi gini, jadi kita itu menghitung, jadi ada parameternya sebenarnya, ada tabelnya. Jadi kalau dihafalin mungkin agak susah, tapi paling tidak bisa dijadiin pedoman adalah seperti ini. Misalnya begini, saturasinya aja. Ini ada skornya 3, 2, 1, 0. Kalau semua 0 itu semuanya normal, Mas. Jadi 0 itu normal. Jadi kalau lebih dari 9, kemudian nafasnya juga nggak sesek, kurang dari 10 sampai 14, jadi nggak, kalau ini sering tuh 1, 2, 3, kalau lebih dari 220 pasti sesak lah. Nah kemudian nadi misalnya, kemudian tekanan darah yang bagian atas diastolik berapa, sistolik berapa, diastolik berapa, itu semuanya ada, kemudian sadar. Nah, kalau dia misalnya skornya itu 0 sampai dengan 1, itu normal, artinya nggak ada masalah. Jadi walaupun anosmia, walaupun demam, kemudian walaupun ada batuk pilek misalnya, tetapi dengan parameter ini semuanya kita skor itu adalah 0, yaitu atau 1, kita menganggap aja tanpa gejala misalnya. Tetapi kalau seandainya memang, dan itu kita nggak perlu apa-apa, kita perlu isoman lah. Nah yang kedua adalah kalau seandainya 2 atau 3, misalnya ada parameter yang masuknya ke sini nih, misalnya 1 nih, apa aja nih? Mungkin bisa jadi saturasinya bagus, tapi ternyata nadinya dia agak naik misalnya, atau mungkin nadinya turun, atau mungkin ternyata laju nafasnya dia lebih kurang atau mungkin bahkan cepat misalnya. Jadi di sini, jadi skor kanan kiri ini sama ya, nah, itu dia. Kemudian ternyata suhunya juga tinggi misalnya. Jadi skor itu hanya duanya tinggi. Nah itu kita masuk dalam kategori normal dan stabil, tapi perlu pengawasan. Nah itu dia ada juga. Nah baru kemudian ini skor, makin besar skornya itu makin tinggi. Ini mungkin bisa di capture lah sebenarnya. Jadi nggak bisa kalau. Tetapi kalau seandainya kita lihat aja, kalau sudah sesak nih, kita nggak perlu cek tensi misalnya, kita hanya melihat parameternya dari sesak aja, dari nafasnya aja misalnya. Nafasnya lebih dari 30 kali, ya udah skornya 3. Kita jangan bilang kita normal, pasti kita dalam kondisi abnormal, karena ditambah dengan parameter yang lain. Suhunya di atas 38 misalnya, udah dapat skor 2. Ditambah dengan sesak nafasnya di atas 21 misalnya, atau 22. Yang pasti kan 2 tambah 2 udah 4. 4 udah pasti di sini, udah nggak stabil, harus dibawa ke rumah sakit. Itu contohnya, Mas. Nah, itu dia. Kemudian terkait dengan dosis obat-obatan,
ada aturan terkait untuk ibu hamil sendiri. Ini mungkin menjawab juga pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan keempat terkait dengan pilihan obat-obatan. Jadi pilihan obat-obatan itu sendiri untuk ibu hamil, kita memang udah sesuai dengan panduan dari 5OP dan juga dari POGI itu sendiri. Rekomendasinya demikian. Kalau hanya tanpa gejala, cukup hanya suplementasi aja. Nggak perlu obat-obatan yang lain yang lebih berat. Ya, hanya cukup, nah ini dia, non-asiditik 500 mg. Kemudian vitamin C, tablisab 500 mg. Gampangnya 500 mg itu berapa sih, Dok? Gampang. Sonse itu kan 500 mili kan? Ya udah, tablisab itu 1. Udah, sehari aja udah selesai. Selama 30 hari, selama 1 bulan. Vitamin D 1000 sama juga. Kemudian vitamin E dan sebagainya. Jadi kalau efek samping dari pemberian vitamin tergantung. Terutama misalnya vitamin C misalnya, dia bersifat meningkatkan asam lambung, maka janganlah diberikan berlebihan pada orang-orang atau pada pasien yang dengan riwayat gangguan pada sistem pencernaannya, dengan MAH, dengan GERD atau mungkin beberapa masalah-masalah di lambung yang lainnya. Itu demikian. Nah, terkait dengan pemberian obat-obatan antibiotik dan sebagainya, jelas itu harus ada aturan dari tenaga kesehatan atau dokter yang merawat. Tidak boleh kita memberikan, ya udah saya minum Avigan deh, langsung 600 mg misalnya 2 hari, kemudian selang-seling dan sebagainya. Nggak boleh begitu. Azitromisin misalnya nggak boleh juga demikian. Dulu terjadi apa yang disebut dengan crowded, ya, chaos. Jadi masyarakat semuanya borong azitromisin, borong Avigan, borong semuanya semua apotek. Karena apa? Mereka meminum sendiri atas dasar persepsi sendiri tanpa sesuai dengan aturan dokter. Sehingga apa? Dokter ketika meresepkan, obatnya sudah nggak ada karena sudah dibeli oleh masyarakat sendiri. Padahal sebenarnya aturannya tidak demikian. Nah itu dia. Jadi pertanyaannya udah kejawab untuk yang keempat juga ya. Untuk pilihan ibu hamil, samalah standar sebenarnya. Nah itu ada banyak. Nah berikutnya lagi terkait dengan kenapa sih harus nunggu 3 bulan. Nah teori mengatakan bahwa titer antibodi pasien penyintas itu setelah 3 bulan akan mengalami penurunan. Sehingga kekebalan atau kekebalan tubuhnya juga menurun. Nah sebelum 3 bulan, kenapa nggak sebelum 3 bulan dan sebagainya? Dikatakan dulu vaksinasi itu kan tertentu, jatahnya juga terbatas misalnya, sehingga diharapkan pasien-pasien dengan penyintas itu punya kekebalan alami selama masih dalam waktu rentang 3 bulan, sehingga belum diberikan vaksinasi. Kita nggak tahu, sampai sekarang patokannya masih itu dan belum dilakukan riset lagi. Siapa tahu nanti berubah, misalnya penyintas kapanpun boleh, karena apa? Ada penelitian terkait dengan antibodi penyintas walaupun baru 1 bulan atau 2 bulan sudah tidak ada titernya lagi, sehingga berisiko terjadi infeksi susulan dengan varian, nggak tahu nanti apa, gamma, kappa, atau apa, nggak tahu, kita nggak tahu. Mudah-mudahan aja nggak terjadi. Itu bisa juga terjadi berubah rekomendasi. Sama seperti halnya dengan ibu hamil misalnya, ketika dulu dikatakan bahwa ibu hamil tidak boleh divaksin, sekarang ternyata ada risetnya dan dikatakan boleh divaksin, jadi bisa jadi berubah. Untuk sementara, alasan yang utama adalah karena dalam 0 sampai 3 bulan, penyintas itu masih mempunyai kekebalan tubuh alami, sehingga belum perlu dilakukan vaksinasi. Bukan kemudian dijawab, kalau begitu 2 bulan akan berbahaya. Enggak juga berbahaya. Jadi, ya buat apa buang-buang, nanti aja kalau sudah habis baru kita berikan vaksinasi. Mungkin itu alasannya. Jadi gitu Mbak Siska. Baik, makasih Dokter Ulul. Berarti tadi kalau misalnya saya boleh bantu juga, nanti yang ada tabel yang tadi, yang tabel modify early obstetric dan warning score-nya nanti mungkin bisa nanti di screen capture aja gitu ya dokter ya. Mungkin jadi sebelum menentukan apakah nanti akan ditentukan di screening lagi oleh nakes, apakah bisa isoman atau enggak, nanti masyarakat awam bisa menggunakan tabel itu. Kemudian terkait dosis juga itu disesuaikan dengan kondisi tubuh. Terkait dengan obat-obatan tetap harus dengan konsultasi dokter, dan jangka waktu penyintas untuk bisa vaksin itu karena disesuaikan dengan kondisi atau kekebalan tubuh yang sudah didapatkan karena COVID. Apakah ini ada pertanyaan lagi dok dari teman-teman yang di ruangan Zoom. Jadi ini ada Mbak Hesti menanyakan mengapa perempuan penyintas COVID yang pernah hamil tidak boleh memberikan donor convalescent. Nah ini benar juga dok, kemarin di grup AMSI kita sempat nanya juga, kemarin saya sempat mau donor gitu, saya bilang juga ke Mbak Hesti, saya mau aja donor tapi kondisinya lagi hamil. Tapi kita nggak tahu kenapa sih orang hamil yang setelah COVID itu tidak jujur ini pertanyaan yang menarik sebenarnya, karena saya sampai sekarang saya juga belum menerima jawaban yang
memuaskan dari teman-teman yang apa namanya yang memang concern di terapi plasma konvalesen, karena memang kan ada beberapa teman-teman juga yang mengatakan bahwa efektivitas dari plasma konvalesen masih dipertanyakan dan sebagainya. Oke lah gitu. Tetapi mungkin begini, teori yang apa namanya bisa coba ditarik garis adalah bahwa kita tahu bahwa kondisi ibu hamil kan berbeda dengan kondisi orang yang sebelumnya. Belum apa namanya belum adanya penelitian yang firm atau yang pasti yang mengatakan bahwa terkait dengan keamanan tindakan plasma konvalesen itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan beberapa hal yang lain. Dan perlu diingat juga sebenarnya kondisi ibu hamil itu ada kondisi yang namanya hemodilusi. Ini terkait dengan patofisiologi ibu hamil. Tapi apa namanya alasan formnya mungkin kita harus mencari literatur lebih banyak lagi. Perlu diingat bahwa kondisi hamil itu ada namanya kondisi hemodilusi. Darah ibu hamil hemodilusi namanya. Darah ibu hamil itu lebih encer sehingga risiko terjadinya anemia pada kehamilan juga lebih tinggi. Nah, itu perlu dilihat di sana. Ada beberapa macam perubahan metabolik terkait dengan sistem perdarahan atau mungkin beberapa perubahan metabolik pada ibu hamil yang ditakutkan akan timbul permasalahan ketika ibu hamil itu menjalin donor darah. Faktanya bukan hanya donor konvalesen, donor darah pada orang yang bukan COVID pun juga tidak diperbolehkan kan kalau hamil. Karena alasan demikian. Karena darahnya makin encer. Karena begitu diambil, maka jumlah hamil yang ditakutkan akan makin turun. Jadi begini, kalau contoh hemodialisis itu gampangnya begini, Mbak. Kita punya satu botol aqua yang 600 ml sama satu gelas aqua. Masing-masing kita berikan kopi, masing-masing 2 sendok. Masing-masing 2 sendok. Kalau lihat tingkat kepekatannya pasti akan lebih pekat yang kita beri kopi kita masukin dalam aqua dalam gelas yang 200 yang berapa cc itu 180 cc kalau nggak salah dibanding dengan yang 600 cc, bener nggak? Nah, kalau seandainya kita tuang sama-sama 100 cc, lebih banyakkan mana kopi yang terbuang? Apakah yang pekat ataukah yang encer? Otomatis yang pekat kan? Bener nggak? Artinya demikian. Nah, tetapi jadi gini, kemudian kadarnya juga akan berbeda. Kenapa Tuhan menciptakan proses hemodialisis pada ibu hamil adalah demikian. Jadi ketika pada saat proses nanti dia melahirkan, terbuang darahnya, walaupun darahnya yang terbuang, tetapi Hb-nya, komponen dari darah yang terbuang itu tidak terlalu banyak. Makanya dibuatlah encer. Coba bayangin kalau normal kita buang 500 cc, ya udah yang kebuang juga banyak Hb-nya, sehingga risiko kematian ibu hamil akan jadi tinggi. Jadi itu alasannya sebenarnya. Oh iya. Mantap, Dok. Sangat membuka wawasan untuk kita. Iya, silakan yang lain. Apa ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya kepada Dokter Ulul? Mengingat ada waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin sembari nunggu saya boleh nanya juga nggak, Dok? 2 pertanyaan aja. Oh, ini ada pertanyaan dulu deh dari Mbak Amelia Carolina. Nah, jadi kata Mbak Amel, Mbak Amel ini dan suaminya sedang positif COVID, punya bayi usia 3 minggu, bergejala menggigil, mual, hilang indera penciuman, dan yang ingin ditanyakan adalah apakah bayi dapat menularkan COVID kepada orang lain karena mau minta bantuan gitu kepada orang tua untuk ngasuh bayinya karena Mbak Amel dan juga suaminya sedang positif COVID gitu, Dok. Ya, ini pertanyaan yang boleh dibilang saya juga baru ngeh ya. Bayi itu bisa apa enggak gitu. Karena selama ini kan orang tua ke bayi, bukan bayi ke orang tua. Yang pertama yang perlu diperhatikan sebenarnya status bayinya itu COVID apa enggak. Jadi perlu dicek juga sebenarnya. Karena kita tahu bahwa IDAI pernah merilis kalau nggak salah, 1 dari 10 pasien COVID itu anak-anak. Kalau POGI kan 2 dari 10 pasien COVID itu ibu hamil kan. Artinya, dan bukan tidak mungkin juga dengan varian yang baru ini insidensi atau kejadian COVID pada anak-anak juga cukup tinggi sebenarnya. Yang paling penting adalah yang pertama kita pastikan dulu sebenarnya dia pasien anak-anak itu COVID apa enggak. Kalau emang dianya COVID positif, tetap dia masuk gejalanya seperti apa, ringan atau enggak. Kebanyakan sih anak-anak adalah OTG sebenarnya. Nah, kalau seandainya dirawat oleh orang lain bisa risiko menularkan. Bisa, karena apa kita tahu bahwa anak-anak kan juga dia menangis, dia ini dan sebagainya, sehingga apa yang paling penting adalah bukan anaknya dibekap
bukan. Tetapi yang menjaga harus benar-benar menggunakan prokes yang appropriate. Paling nggak maskernya double lah, kemudian cuci tangannya ketika memegang anaknya dan sebagainya, dan seterusnya. Itu yang diperlukan sebenarnya. Kalau dibilang apakah memungkinkan, perasaan tidak ada teori yang mengatakan bahwa ya COVID tidak ditularkan pada A, pada B, tidak sih sebenarnya. Tapi COVID ditularkan dengan dari droplet, kemudian dengan kontak dan sebagainya. Itu aja sebenarnya. Jadi memungkinkan ya, jelas memungkinkan. Cuma seberapa besar saya perlu riset, dan mungkin saya juga perlu bertanya pada teman-teman IDAI sebenarnya. Mungkin mereka punya lebih banyak data. Kan demikian. Oke, terima kasih dokter. Semoga cukup menjawab ya Mbak Amel. Nanti berarti bisa bayinya dilakukan tesnya dulu. Kalau misalnya aman baru dititipkan kepada orang tua. Apakah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Masih ada sekitar 8 menit waktu untuk tanya jawab dengan Dokter Ulul. Mumpung ada ahlinya, karena saking banyaknya informasi gitu ya dok. Jadi pas kena COVID kita baca banyak literatur, kemudian dapat saran itu juga banyak. Itu menimbulkan kebingungan sendiri sebenarnya, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak harus kita lakukan gitu. Jadi ketika ada dokter ya mungkin ini bisa lebih mengurangi kebingungan teman-teman yang mungkin sekarang sedang isolasi mandiri. Mas Boim mungkin ini mic-nya udah dinyalakan. Nanti personal saya kasih ke Mbak Elis ya, biar di-share ke teman-teman. Mungkin Mbak Elis nanti bisa bantu membuat sedikit ringkasan, karena itu kan bahasa PowerPoint kan gitu. Ya. Oke, oke dokter. Oh ini ada tadi dari Mbak Amel, untuk tes bayinya harus PCR juga dok, atau boleh? Kalau golden standard tetap PCR maupun swab antigen, tetap PCR. Sekarang sudah banyak kok fasilitas yang bisa menggunakan teman-teman yang melakukan pemeriksaan PCR. Karena bayi baru lahir dengan ibu yang dengan COVID positif dengan gejala berat, itu juga wajib melakukan PCR. Gitu Mbak Amel. Nah ini ada Mas Boim, kalau saya nggak salah ini Mas Boim, yang beliau tanyakan adalah apakah COVID ini dapat ditularkan dari ibu ke bayi yang belum lahir? Sampai sekarang kita belum ada bukti riset yang memang datanya banyak ya, artinya dengan banyak data yang mengatakan bahwa ada reaksi atau ada penularan vertikal dari ibu ke bayinya melalui plasenta. Sampai sekarang kita belum ada data. Ada beberapa kasus yang dicurigai sebenarnya. Dulu pernah ada kasus bayi lahir dengan positif, ada. Cuman publisitasnya terkait dengan riset tersebut atau data tersebut kayaknya sangat minim ya, sehingga kita masih belum bisa menyimpulkan bahwa ada transmisi vertikal antara ibu dengan janinnya pada saat ibu tersebut positif COVID-19. Itu berlaku juga nggak dok kalau ibunya dalam status sedang menyusui? Jadi lewat ASI juga? ASI juga belum. Oh, ASI juga belum. ASI juga belum. Ini sebenarnya ada pertanyaan tambahan dari Mas Boim. Tapi ini sebenarnya tadi ada di paparan awal ya dokter. Jadi mungkin Mas Boim tadi belum ada di ruangan. Jadi sejauh mana tingkat atau berapa persen sih ibu hamil itu lebih beresiko terkena COVID? Gimana pertanyaannya? Sorry. Sejauh mana tingkat atau berapa persenkah peluang si ibu hamil itu beresiko terjangkit COVID? 10,3% komorbid COVID-19 itu adalah ibu hamil sebenarnya. Dan penelitian mengatakan bahwa sekitar 2 dari 9 pasien COVID itu ibu hamil. Artinya sekitar 20% lah kurang lebih. 18-20% itu risiko ibu hamil tertular menjadi COVID-19. Jadi terkena. Jadi datanya demikian mengatakan. Dan perlu diingat kematian ibu hamil udah tinggi loh karena COVID. Juli aja udah hampir 70%. Itu cukup menyengangkan sekali. Kan gitu. Mungkin bisa jadi lebih kalau misalnya kita tidak segera segera bertindak terkait dengan pencegahan terkait dengan COVID-19 pada ibu hamil tersebut. Oke, terima kasih dokter. Ya. Mungkin ada 5 menit lagi nih dok. Saya boleh ajuin 2 pertanyaan aja ke dok? Karena masih mengganjal. Halo dok. Ya. Ya.
Ini dok, kalau misalnya pertanyaannya adalah kalau isoman dan vaksin kepada ibu menyusui itu apakah sama dengan yang tadi? Kalau tadi kan lebih banyak dibahas tentang Sama, ibu hamil. Nah itu sama atau sama aja, nggak apa-apa salah. Kalau ibu Nah, ibu menyusui lebih ini ya, lebih longgar syarat-syaratnya. oh, Iya. kalau yang kedua ini kan sebenarnya ada kecemasan juga nih dok. Kenapa sih orang tuh rata-rata lebih prefer dia isomannya di rumah? Karena ada kecemasan kalau di rumah sakit itu kayaknya resiko untuk lebih parah itu lebih besar karena kan kita berbaur dengan orang-orang yang sama-sama sakit. Sebenarnya faktornya satu ya, lebih nyaman sehingga tingkat stresnya lebih rendah. Kalau tingkat yang lain-lainnya sama Ya aja. karena apa? Karena tidurnya di tempat sendiri, di kamar sendiri, di ranjang sendiri dan sebagainya. Kalau seandainya ketemu orang-orang, kan semuanya sama-sama positif. Jadi Ya, jadi nggak udah sama-sama tertular, jadi nggak saling nularin gitu. Jadi beda kalau seandainya orang yang normal ditaruh di orang yang positif gitu. Jadi begitu. Jadi bukan ketemu banyak orang kemudian setelah positif jadi nambah lagi enggak kan gitu. Enggak seperti itu mekanismenya. Jadi kalau udah sama-sama positif ya sudah sama-sama positif udah karena masing-masing udah berinteraksi jadi nggak nularin ke yang lainnya enggak. Kecuali kalau yang satu sudah sembuh. Nah, itu beda kan gitu loh. Tetapi kan perlu diingat ketika sembuh kan bukan berarti langsung ketularan lagi, belum keluar dari panel isolasi. Perlu diingat loh, ada antibodi alamiah yang terbentuk setelah pasien itu terkena COVID-19. Itu dia. Oke dokter. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, mungkin nanti ada sisa 3 menit yang mungkin bisa kita manfaatin untuk sedikit closing statement kali ya dok dari Dokter Ulul kepada para peserta baik yang ada di ruangan Zoom ini ataupun yang ada di YouTube AMSI itu sendiri. Kayaknya udah puas semua dok. Oke. Dari dokter ada closing statement nggak dok? Karena... Ya, pertama bahwa ibu hamil adalah kelompok yang rentan terjadi atau terinfeksi COVID-19 dan sangat rentan terjadi morbiditas bahkan kematian karena COVID-19. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, isolasi mandiri baik pada ibu hamil maupun bagi mereka yang nggak hamil itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada petugas kesehatan. Jadi jangan menentukan kita berisolasi mandiri tanpa harus konsultasi terlebih kepada petugas. Yang berikutnya lagi adalah vaksinasi buat ibu hamil adalah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas, menciptakan kekebalan pada ibu hamil. Dan pada ibu hamil sudah aman dan dinyatakan aman oleh pemerintah maupun organisasi profesi. Jadi kalau ada nih tetangga Mbak Siska, teman Mbak Siska, karyawan Mbak Siska, keluarga Mbak Siska yang sedang hamil dan memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi, segeralah melakukan vaksinasi buat keluarganya tersebut. Jadi itu. Terima kasih Dokter Ulul. Sangat bermanfaat forum yang singkat ini. Banyak banget yang mungkin saya sendiri sebagai orang yang awam tentang kesehatan dan kemudian pernah terkena COVID juga itu akhirnya kenapa saya nggak ketemu dokter waktu isoman gitu. Mungkin akan lebih panik gitu ya. Tapi mungkin semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di ruangan Zoom ataupun yang ada di YouTube atau masyarakat umum yang juga mungkin nanti menyaksikan siaran ulang diskusi kita sore hari ini sehingga bisa lebih kuat gitu ya dan bisa sukses dalam proses isolasi mandirinya itu sendiri. Nah, ini teman-teman karena ada keterbatasan waktu juga, karena sebenarnya jangka waktu diskusi kita itu hanya 60 menit sebenarnya, dan ini juga sudah pas 60 menit dari tadi yang kita mulai. Dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dokter atas insight dan juga masukan dan jawaban-jawaban pertanyaan atas apa yang sudah ditanyakan di forum ini. Dan selaku moderator saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian ataupun pemanduan acara. Dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada teman-teman panitia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.